Semburat jingga mulai tampak menghiasi langit, tanda akan beralihnya waktu. Biasanya, memasuki pergantian hari seperti ini, anak-anak sudah diperingatkan para orang tua agar pulang dan segera masuk ke rumah. Tak lupa untuk menutup pintu dan jendela, sebab menurut kepercayaan leluhur, dunia gaib akan memulai aktivitasnya, seperti halnya dunia manusia pada pagi hari. Mamat, bocah lelaki berusia 9 tahun, bergegas pulang dari lapangan bersama kawannya, Irul. Ketika mendapati lantunan ayat suci Al-Quran dari musola kampung yang mulai menggema, Mamat terlihat mengernyit, memegang perutnya sembari berjalan dengan langkah yang tertahan. "Kamu kenapa, Mat?" tanya Irul, yang penasaran melihat kawannya tertinggal beberapa langkah di belakangnya. "Gak tahu ini, Rul. Tiba-tiba mulus banget. Kamu duluan aja. Aku mau ke sungai," tuturnya menjelaskan, sembari merangkul perutnya yang mungkin bertambah melilit. Irul mengangguk, membiarkan sahabatnya berbelok arah menuju sungai di ujung barat kampung. Maklum, waktu itu desa mereka masih terpencil dan belum banyak rumah yang memiliki WC. Keluarga Mamat adalah salah satu dari sekian banyak rumah yang belum memiliki tempat buang hajat tersebut. Hal ini sudah biasa dan tak aneh. Bahkan bisa dihitung dengan jari rumah yang sudah mempunyai kakus. Hanya beberapa orang kaya dan terpandang saja. Sebab saat itu cara hidup mereka masih tradisional dan kolot. Langit sedikit menghitam ketika Mamat memandang ke atas. Ada siratan raut cemas di wajahnya. Mungkin takut dimarahi sang emak yang cerewetnya minta ampun. Akan tetapi, perutnya sudah tak bisa diajak kompromi lagi. Ia mempercepat langkah agar bisa segera sampai di tujuan. Pohon bambu berjajar di pinggir jalan, menandakan ia akan segera sampai. Gesekan suara bambu yang berdecit membuat Mamat mengusap tengkuknya. Angin pun berembus kencang, menggerakkan deretan bambu itu, seolah melambai akan menggapai Mamat. Ia terlihat bergidik, berlari kecil menjauhi pohonan rindang tersebut. Mamat membuang napas lega saat sampai di pinggir sungai. Tanpa menunggu, ia memasuki bilik kakus yang terbuat dari potongan bambu yang ditancapkan di dasar sungai. Di sekelilingnya ditutup dengan asbes yang tingginya hanya sekitar 1 meter. Ia segera berjongkok dan mengeluarkan isi perut yang sudah mendesak tak tertahan. Suasana gelap mulai menyelimuti. Lamat-lamat terdengar suara azan maghrib bersautan di beberapa surau. Mamat mengedarkan pandangan ke sekitar. Rona wajahnya mulai menunjukkan ketakutan. Hanya sinar rembulan yang menjadi penerangnya saat itu. Jika saja diantar oleh emaknya, ia tak akan merasa gelisah seperti ini. Biasanya, saat malam hari, sang emak akan mengantarkannya dan menyorotkan lampu senter ke seluruh penjuru untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maklum, desanya masih asri. Terkadang banyak binatang liar yang berkeliaran di pinggir-pinggir sungai. Masih banyak ular, biawak, bahkan buaya yang sering muncul mengagetkan warga. Setelah tuntas, ia pun mengambil gayung. Keadaan semakin mencekam saat suara burung malam dan cangkrik mulai bersautan. Ia berdiri bersiap akan pulang. Namun, ia tercekat ketika melihat sebuah cahaya kuning berpendar dari balik semak mulai mendekat. Mulutnya menganga, tubuhnya bergetar tak karuan. Perlahan, cahaya itu mulai menampakkan wujudnya. Sebuah lampu templok yang dipegang seorang wanita paruh baya.
Mamat menghembuskan nafas. Tak kala netranya menemukan sang bude tersenyum menatapnya. "Bude cari aku ya?" tanyanya girang. Budenya hanya mengangguk, lalu melambaikan tangan isyarat mengajak. Mamat pun mendekat, dirangkulnya bahu si ponakan dan mengajaknya berjalan. "Mau ikut bude?" tanya wanita berkebaya coklat itu tanpa memandang Mamat. Pandangannya lurus ke depan sembari mengangkat lampu penerang di depannya. "Kemana? Kalau dimarahi emak gimana?" Dengan polos ia bertanya sambil mengangkat kepala, memandang wajah kakak kandung emaknya itu. "Hasar," jelas dan singkat ia menjawab. Mamat hanya menganggukkan kepala, tanda ia setuju. Seolah berpikir, tak apalah jika budenya yang mengajak, sang emak tak mungkin mempermasalahkannya. Keduanya pun berjalan melewati tepi sungai, sambil bergandengan tangan. Nampak kebingungan di wajah Mamat, tak kalah memasuki sebuah pasar malam. Tempat itu begitu ramai, lalu lalang warga memenuhi jalanan. Berbagai makanan dan kebutuhan hidup memenuhi lapak-lapak penjual. Ditambah suara alunan gamelan yang mendayu-dayu, menambah riuh suasana. Tangannya masih setia menggambit lengan sang bude. Ada sedikit siratan ketakutan dalam wajahnya ketika mendapati orang-orang dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Hampir semua orang terlihat seperti itu. Bahkan tak terdengar candaan ibu-ibu yang biasanya saling tawar soal harga dengan penjual, seperti yang dijumpai Mamat tiap paginya. "Bude, kok emang gak pernah ngajak Mamat kesini ya? Ini pasar baru," tanya bocah berkaus hijau itu sembari menarik lengan budenya. Sang bude mengangguk, lantas mengajak Mamat untuk mengantri di lapak penjual jajanan. Aroma harum, gurih, dan legit memenuhi rongga hidungnya. Terlihat dari cara mengendus dan mengusap perut. Seakan ia sudah tak sabar, ia mulai sumringah. Pantas saja, sejak siang tadi ia belum kemasukan apapun untuk mengajal perutnya. Ia seperti kalap saat sang bude mempersilahkan memilih apa saja yang ia mau, mulai dari es dawet, bihun goreng, juga beberapa kue basah yang masih mengepul menggiurkan. Belum lagi tambahan beberapa buah-buahan mewah yang hampir tak pernah ada di meja makan di rumahnya, seperti anggur, apel, juga kelengkeng kesukaannya. Kantong kreseknya penuh. Mamat sangat girang, sebab selama ini ia tak pernah membeli makanan sebanyak itu. Status yatim yang disandangnya sejak berumur 3 tahun membuat emaknya selalu membatasi segala apa yang diinginkannya, karena pekerjaan emaknya yang tak menentu. Mamat diajak duduk di sebuah pelataran pendopo yang menampilkan pagelaran wayang orang. Mereka memilih duduk paling belakang, di atas tikar bambu yang sudah digelar memanjang. Plastik jajan ditaruh budenya di depan Mamat. Tanpa menunggu arahan sang bude, bocah itu sudah membuka dan melahap beberapa jajan yang sudah dibelinya. Lengkingan suara tokoh wayang wanita begitu merdu. Mamat bukannya menikmati penampilan drama musikal di depannya, tetapi ia lebih senang melahap makanan yang jarang sekali ditemuinya di rumah. Tak hentinya ia mengunyah, diselingi seruputan es dawet dalam bungkusan plastik. Terdengar riuh gelak penonton, membuat Mamat ikut terbahak. Entah dia tahu apa yang mereka tertawakan atau tidak.
Dia hanya terlihat berusaha ikut menikmati pertunjukan untuk menyenangkan budenya yang sudah mengajak.